Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang menjelaskan bahwa kita sebagai manusia selama kita hidup di dunia pasti akan mendapati 5 cobaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kalian pasti akan diuji dengan sedikit rasa takut dan lapar dan juga kekurangan dari harta, jiwa dan juga buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Jemaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Ujian pertama yang pasti semua manusia rasakan ketika hidup di dunia dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala adalah rasa takut. Namun rasa takut di sini lebih dispesifikasikan pada psikis atau kejiwaan. Sebagai contohnya kegelisahan, kekhawatiran, rasa was-was. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tatkala menafsirkan kata khauf pada ayat ini, beliau memberi contoh seperti halnya orang takut ketika berhadapan dengan musuh. Dan kalau kita telah lebih jauh, maka ujian pada psikis ini, kekhawatiran, rasa takut, itu akan berdampak lebih besar daripada ujian fisik. Makanya tak heran orang yang banyak sekali pikiran, kekhawatiran, rasa was-was, dari yang mulai tadinya mungkin gemuk bisa jadi kurus. Artinya berdampak kepada fisiknya. Oleh karena itu antara kejiwaan, ya, antara tubuh dengan ruh, jasad dengan ruh ini memiliki kaitan yang sangat erat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan ya di dalam sebuah hadis yang beliau mengatakan, jikalau jiwa seseorang itu sakit, ya, maka akan berdampak kepada tubuhnya, bahkan bisa sakit seluruh tubuhnya. Dan begitu pun sebaliknya, jika jiwanya sehat, rohnya bagus, maka insya Allah tubuhnya pun akan bagus dan sehat. Lalu ujian yang kedua adalah rasa lapar. Ya. Ini pasti semua manusia akan rasakan di dunia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salah satunya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Hukumnya wajib, artinya harus. Untuk apa? Untuk kita bisa merasakan bagaimana saudara-saudari muslimah kita yang di luar bulan Ramadan mereka kelaparan. Kita di bulan Ramadan kelaparannya itu karena kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya di bulan Ramadan. Akan tetapi di luar sana masih banyak saudara-saudari kita yang memang kelaparan bukan hanya di bulan Ramadan. Bukan hanya karena puasa, tapi hari-hari biasanya pun kekurangan. Oleh karenanya seorang ahli syair, ya, syair, atau ada yang mengatakan juga ahli sufi, ketika ditanya tentang suara musik apa yang paling buruk, maka ia menjawab apa? Suara sendok, garpu, piring orang kaya yang makan yang terdengar oleh orang-orang miskin yang sedang kelaparan. Subhanallah. Artinya memang ketika kita ikut merasakan penderitaan saudara yang lain, itu merupakan sifat sejati seorang muslim. Maka kalau ada seseorang yang merasa sedih ketika ditanya kenapa, saya kepikiran saudara-saudari kita yang ada di pelosok Indonesia, yang ada di Aceh yang masih terdampak musibah, terutama yang ada di Gaza, Palestina. Dia sedih. Maka ini adalah ciri-ciri orang muslim sejati. Namun kalau kita tidak merasa sedih dengan apa yang dialami musibah oleh saudara-saudari kita, maka kita perlu mempertanyakan, ya, artinya hati kita ada penyakit di dalamnya. Wal'iyadzubillah. Lalu ujian yang berikutnya apa? Kekurangan harta. Dan ini biasanya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang yang memang memiliki banyak harta, kelebihan harta, maka Allah uji dengan kekurangan.
ya, hartanya berkurang, entah karena hilang, dicuri, atau mungkin karena musibah, ya, atau seorang pedagang yang kena tipu, ya, maka itu termasuk ujian harta. Dan yang kedua, ada orang yang memang hartanya kurang, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak memiliki harta berlebih. Yang berikutnya adalah ujian tentang kematian. Dan ini pasti bagi seorang manusia. Ya, kita ditinggal oleh kedua orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, saudara kita yang paling dekat, ditinggal olehnya. Karena apa? Kematian. Dan ini pasti. Bahkan kita sendiri pun pasti akan mengalami kematian itu sendiri. Dan yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, ya, dan kekurangan akan buah-buahan. Dan maksud di sini adalah makanan pokok. Mungkin bagi yang memiliki kebun atau bertani terjadi paceklik, gagal panen, ya, atau harga pupuk yang semakin tinggi dan sulit didapatkan. Namun bagi yang bukan petani, ya, kita mungkin yang sebagai konsumen, kita merasakan harga bahan pokok semakin hari makin naik. Subhanallah. Dan ini adalah ujian yang kata Allah pasti akan kita rasakan di dunia. Maka pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi ujian ini? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di akhir ayat, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Maka kita menyikapinya dengan rasa sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersabar dan selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allahumma taqabbal minna as-siyam wal qiyam wa tilawatal Qur'an ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wani anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.